tidak membenarkan apa yang salah. Yang penting itu. Kita salah banyak, tapi jangan sampai kita membenarkan apa yang salah. Benar nggak? Siap. Gue curiga nih podcastnya agak-agak bakal kena somasi dan ini. Dia ngomong bahasa Arab nggak ngerti. Dia cuma ngomong Bung Tomo. Nunjuk salah satu peti. Oke. Pergi. Orang itu bilang, saya mau nunjuk peti yang ini. Nunjuk peti yang di situ dibuka orang Indonesia, bukan lagi Arab, bukan lagi Cina atau apa, orang Indonesia. Udah satu dia ketemu nih, alhamdulillah Akhirnya, nih. Bung Tomo beneran. Hah? Beneran? Akhirnya Bung Tomo beneran. Hai teman-teman, kita kali ini kedatangan tamu spesial. Selamat malam. Tadinya saya mengundang ayahnya beliau nih, yang bernama Bambang Sulistomo, anak dari Bung Tomo, pahlawan nasional. Siapa yang gak kenal? Tapi beliau berhalangan hadir karena sedang dirawat di rumah sakit. Semoga beliau cepat sembuh. Dan beliau ini sekarang yang hadir adalah anaknya dari Pak Bambang Sulistomo yang kebetulan juga sahabat dekat saya. Mas, atau gue panggil bro, Sony Sulistomo. Selamat datang Mas Sony, thank you banget nih udah datang nih. Terima kasih atas kesempatannya. Thank you banget. Sebuah kehormatan. Thank you banget. So, gimana bokap? Di aman? So far? Ya saat ini masih di ruang ICU. Jadi ya memang tadi awalnya mau berdua ya. Mau berdua tapi kebetulan berhalangan hadir. Ya mudah-mudahan kehadiran saya bisa mewakilkan lah apa pikiran-pikiran beliau tentang topik malam ini. Keren abis. Thank you. So bro, di sini kalau di podcast ini gue pengen lo mulai cerita dulu nih. Oke. Dari kecil sampai sekarang, dan gue tahu dari dulu kan, dan bukan dari dulu, emang lu adalah cucu dari salah satu founding parents-nya kita. Dari lahir lah, bukan dari dulu. Oh, dari lahir, oke. Lo boleh cerita nggak dari kecil lu gimana coba? Oke, ya. Jadi ya topik kita kan memang nanti akan ke arah kemerdekaan ya. Tapi mungkin dari background ini gue bisa sedikit memberikan gambaran dari sudut pandang gue yang dipengaruhi dari apa yang diajarkan, apa yang diperlihatkan sama ya bokap gue yang saat ini yang memang merupakan adalah dari anak dari Bung Tomo gitu kan. Siap. Nah, jadi sebenarnya itu kalau kita langsung aja ya biar nggak memperpanjang waktu ya. Siap. Dari kecil itu didikan dari bokap gue itu memang agak nyeleneh, ya kan? Agak nyelenehnya tuh dalam arti dia nggak banyak ngomong, dia nggak banyak ngasih nasihat, tapi dia selalu mencontohkan apa yang dia pengen ajarkan ke gue, ya kan? Nah, dan dari 35 tahun nih gue hidup masih berhubungan cukup baik lah. Dalam arti ya layaknya bapak dan anak lah. Sebenarnya ini akan nyambung ke kemerdekaan nanti ya. Siap. Nah, gak apa-apa, lanjut aja. Ada dua hal yang sebenarnya sangat gue ambil itu sebagai poin utama dari apa yang diajarkan ke saya, ke gue kan. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua adalah sederhana. Poin ketiga sebenarnya ada lagi tapi itu nanti aja. Siap. Tapi yang pertama itu sabar dan sederhana. Dia mengajarkan gua sabar itu. Dia ini berarti Om Bambang ya? Sorry, beliau. Oh iya. Om Bambang. Sorry, kadang-kadang suka kayak gitu juga kita. Dia aja. Karena akrabnya itu. Karena akrab bisa. Dan beliau tidak terlalu mengkhawatirkan lah untuk hal-hal kecil seperti itu gitu loh. Jadi ya bokap gua gitu ya, gue sebut bokap gua aja ya. Untuk mengajarkan sabar itu dari kecil gue sangat sering digangguin, dibikin kesel, dibikin kesel sampai namanya anak kecil juga marah, sampai anaknya marah ngambek segala macem, jebret di poin dimana mungkin gue udah
apaan sih lu gitu kan. Poin gue udah apaan sih lu, udah gue nggak mau ngomong sama lu gitu. Dan dia cuma datengin gue dan dia cuma, Son, lu harus bisa sabar. Lu nanti ngadepin dunia itu banyak yang akan bikin lu kesel. Dan lu nggak akan bisa melewati itu kalau lu nggak berkepala dingin. Aja. Gitu. Jadi dalam arti dia bikin gua kesel dulu nih, dan kadang-kadang bikin keselnya nggak wajar. Bikin keselnya nggak wajar. Bikin keselnya nggak wajar. Kayak kadang-kadang gue mempertanyakan juga kenapa waktu kecil gue digituin nih, dan nggak cuma gue, kakak gue dan segala macam itu juga sama. Tapi itu yang pengen dia kasih tahu. Kalau lu aja nggak bisa menahan emosi gue sama bokap lu sendiri, gimana nanti lu pas udah gede bakal ada yang jahatin lu, bakal ada yang ngomongin lu jelek apa segala macem, dan pengen ngejatohin lu lah. Nah lu nggak akan bisa hadapin itu kalau lu nggak berkepala dingin, ya kan? Tapi sorry, rewind dulu nih. Boleh. Lu berapa bersaudara sebenarnya? 3. Dan lu anak ke terakhir. Pertama cowok, cewek cowok. Oke. So berarti lu anak terakhir nih. Berarti ujian lu ujian terakhir yang di mana sebenarnya kan kalau anak bungsu tuh lebih diperhatiin kata orang sih. Kalau gua kebetulan 3 anak juga betul. Kalau kebetulan kata orang-orang kayaknya yang lebih diperhatiin anak tengah. Karena cewek. Karena cewek, betul. Dan gua anak ketiga ini ya mungkin lebih dapat enaknya dibandingin kakak-kakak gua. Tapi ya di satu sisi ya itulah ya target terakhir. Di mana yang lain udah nggak bisa diapa-apain, mungkin ya ini target terakhir. Mungkin disitulah. Gitu. Nah jadi seperti itu. Dan kalau untuk yang satu lagi, poin yang paling penting yang dia sangat-sangat tekankan gue itu adalah sederhana. Ya kan? Dia nggak pernah bilang untuk jangan ini, jangan itu, jangan ini. Tapi dia selalu menunjukkan dirinya. Ya kan? Dan sederhananya ini menurut gue udah di tahap yang aneh. Menurut gue ya, udah di tahap yang cukup ekstrim lah. Ya kan? Dalam arti kayak makan warteg gitu, dulu ada gubernur kayak gitu. Bukan? Itu nanti ada, ada kaitannya. Nanti ada kaitannya. Cuman salah satu contoh, maksudnya secara gampangnya lah, dia ini nggak pernah punya barang mewah, sampai mungkin satu cerita yang bisa menggambarkan secara keseluruhan ya. Dia pernah nih, dia kan suka beli kacamata hitam ya kayak Anda lah gitu, suka yang gaya-gaya kacamata hitam itu kan. Itu udah mulai plus nih. Ya itu ada plusnya juga. Ada plusnya juga. Nah, suatu saat dia pamer nih beli kacamata. Son, lihat nih kacamata baru, ya kan? Oh iya bagus. Ya udah bagus aja lah, gue tahu. Ya udahlah barang dia nih gitu-gitu aja gitu kan. Oh iya bagus gitu. Harganya berapa tebak? Ini mungkin 2000-an awal lah. Ya mungkin 50.000 kali ya. Gue tebak karena gue udah tahu. Dia nggak mungkin beli barang mahal tuh, gue udah tahu. 50.000 kali ya gitu kan. Salah. Dia bilang gitu. Gue pikir lebih mahal dong. 20.000. Dia bilang gitu kan. Oh iya bagus juga sih gitu kan. Mau pergi tuh, bukannya dipakai, disimpan. Kenapa disimpan? Kenapa nggak dipakai? Sayang pakai yang 10.000-an aja. Begitulah, ngerti nggak? Jadi dalam arti dia nggak pernah bilang Son jangan beli ini, Son jangan beli itu, nggak pernah. Tapi dia menunjukkan hal-hal itu di mana, oke, gue nangkep. Dan sampai gue dewasa ini, itu pelajaran yang menurut gue sangat kena di gue. Karena sebenarnya gue tahu dia pengen mengajarkan, ya nggak perlu, gitu loh. Barang mewah itu nggak perlu, ngerti nggak? Jadi konsep kesederhanaan yang gue diajarkan sama beliau itu lebih ke arah sana, ya kan? Dan apa ya? Banyak juga lah hal-hal yang gue lihat, misalnya kayak ya gue nggak pernah merasa susah ya dari kecil ya. Maksudnya gue nggak pernah merasa semua terpenuhi juga nggak. Tapi gue alhamdulillah nggak pernah merasa susah juga ya. Tapi pernah naik metro mini dong? Siapa? Lu? Gue yes, SMA sering lah. SMA sering lah. Nah, ya sekali-sekali ada lah ulang tahun, kita makan di restoran, apa segala macem. Dan gue sering banget mendengar dia istighfar. Gitu loh ya, dalam arti nggak ada salahnya. Gitu loh, tapi maksudnya gue dengar bisikan-bisikan istighfar dia itu ya dalam arti ya udah banyak
yang makan aja susah. Oh. Ngerti nggak? Oke. Dia istighfar dalam arti hal itu. Iya. Itu nggak salah gitu loh. Ya kita memang ada spare untuk makan di luar, ya itu bukan sesuatu yang salah ya, sekali-sekali kita juga perlu gitu kan. Cuma dia tetap selalu ingat itu. Sorry, tapi ini ngeliat istighfar itu pas kayak kebayang apa emang ada kayak Nggak, lagi di sebelah gua. oh. Lagi di sebelah gue, dan gue pernah waktu kecil gue pernah menanyakan kenapa tiba-tiba istighfar gitu ya, dia menjelaskan seperti itu gitu. Cuma setelah itu gue mendengar itu ya gue juga udah biasa gitu loh. Jadi segitunya lah beliau ini menjunjung tinggi kesederhanaan gitu loh. Oke. Nah jadi itu mungkin salah satu poin yang akan kita bahas lebih lanjut untuk ke arah topik utama kita nanti ya. Kulik. Gitu sih. Nah tapi sorry gue potong dikit. Ini ada korelasinya nggak sama kakek lu? Ajaran dari kakek lu terkait kesederhanaan ini? Ada banget. Ada banget. Kita akan kesana nanti setelah kita bahas ke arah kakek ya mungkin ya. Siap. Tapi ada banget. Siap. Ada banget. Ya dan ya mungkin satu lagi yang gue lihat, apa yang gue dapat banget dari kedua orang tua gue, nyokap gue pun juga begitu, cuma nggak se ekstrim itulah gitu kan. Cuma satu lagi yang gue melihat dari kedua orang tua gue itu sangat bener gitu ya, dalam arti ya gue nggak ngomongin akhlak, gue ngomongin apa, semua orang pasti ada dosa, semua orang pasti ada apa segala macam. Cuma dalam segi minimal peraturan lah. Dari kecil itu gue diajarin untuk ya lu taatin peraturan gitu. Kayak dalam arti anak-anak SMP, anak-anak SMA gitu kan ya, kita di Jakarta di SMP SMA gitu loh udah ada yang bawa mobil atau segala macem. Gue benar-benar nggak diizinin sampai gue punya SIM. Gitu loh. Dan saat gue nyetir pun juga selalu pasti yang nggak boleh menyalahi peraturan. SIM nggak boleh nembak. Oh, 17 tahun. 17 tahun. SIM nggak boleh nembak. Dan ya kayak misalnya gue mau masuk universitas ini, gue mau masuk apa gitu. Dan ya kebetulan nyokap gue juga dokter kan gitu. Ya kayak pernah ditawarin jatah dosen lah atau apa segala macem. Dia nggak cerita ke gue dan itu nggak digubris. Gitu loh ya. Jadi dalam arti pesan yang pengen disampaikan itu ya, lu kalau misalnya memulai sesuatu dengan nggak benar, ujungnya pasti nggak benar. Kalau gue masuk universitas, gue masuk kerjaan, gue masuk apa itu dengan cara yang nggak benar, pasti ujungnya akan nggak benar. Nah jadi ya itu gue nggak setaat itulah, ya kan, gue nggak setaat itulah. Cuma itu nilai-nilai yang mungkin yang pelan-pelan gue target gue akan bisa seperti mereka berdua sih. Oh, so kayak gitu. Lo look up to banget lah buat menjadi ya role model lah. Ada beberapa role model. Sangat. Untuk hal itu sangat banget. Oke. Untuk hal itu sangat banget. So, Son, sebenarnya gue lebih pengen tahu juga nih lebih dalam ini terkait kan tadi kita ini pas lagi taping ini belum 17-an ya, 17 Agustusan ya. Jadi karena topiknya ada berhubungannya sama nanti untuk 17-an kemerdekaan di apa namanya di kemerdekaan Indonesia tentunya. Ada kayak apa ya, sesuatu nggak yang kayak karena lu merasa anak Bung Tomo dan lu kayak memiliki share lebih gede dibanding kita nih yang bukan anak pahlawan gitu. Apa lebih gede? Sorry? Share di Indonesia lebih gede karena lu adalah cucu dari pahlawan misalnya. Share dalam materi kontribusi gua. Iya, kayaknya lu punya tanggung jawabnya lebih gede dibanding gue gitu. Kan gue juga ya jauh lah. Minimal ngerasa dah. Tanggung jawab untuk kontribusinya lebih besar dibandingkan orang lain, jujur sih gue nggak ada merasa seperti itu ya. Okay. Tapi dalam arti ya gue berusaha menjaga nama baik ada. Tapi kalau misalnya untuk sampai kontribusi yang lebih besar dibandingkan orang lain, jujur gue nggak ada sampai situ sih. Mungkin belum. Mungkin nggak ada. Mungkin belum. Never say never. Benar. Kayak gitu sih. Dan apa nih, kalau
ya sebelum kita masuk ke kakek nih, ya kan, ada juga cerita waktu itu dia pernah menjabat di salah satu kementerian. Dia ini siapa nih? Bokap, sorry, bokap ya. bokap. Dia pernah menjabat di salah satu kementerian dan waktu itu eselon berapa gitu, gue lupa. Nah, di situ pun dia udah banyak dimusuhin. Oh wow. Udah banyak dimusuhin ya, karena dalam arti ini Kementerian buat apa? Kementerian apa tuh, Pak? Menentang apa? Kementerian apa yang nggak tahu tuh? Ya gue tau lah. Oh. Masa gue nggak tahu? Ya masa gue nggak tahu? Oke, terus. Nah, dan itu udah banyak dimusuhin dan sampai akhirnya dia bikin gebrakan di dalam ruangannya itu. Dia jualan baju. Dia jualan baju untuk menambah penghasilan, ya kan? Dan sampai akhirnya masuk koran. Diwawancara, masuk koran dan segala macem. Ya, dan secara nggak langsung jawabannya adalah ya karena saya merasa kalau misalnya memang dari gaji saya sebagai jabatan ini, ya misalnya tidak sebanyak itu sehingga bisa menghidupi keluarga gua. Paham nggak? Jadi dalam arti ya gua harus mencari tambahan. Dengan gua jual baju pun gua nggak masalah. Yang tersinggung banyak. Ngerti kan maksudnya kan? Ngerti. Tersinggung nih sampai ada let's say dihambat nggak dalam karir? Dihambat dalam akhirnya tidak banyak setuju yang beliau dilanjutkan lagi. Lebih ke arah situ. Nah, gitu. Wow. Ya gitu. Nah, dan nyambungnya nih, kita udah mulai ke arah kakek nih ya. Kita mulai ke arah kakek tadi kan. Biar kita nggak kelamaan di sini. Nggak kelamaan di background. Iya, siap. Udah bukan tema utamanya dan ya mungkin nggak banyak juga yang mau dengar ya kan. Mungkin nggak tertarik juga orang-orang. Oke, nah, terus. Tapi ini harus gue sampaikan untuk bisa nyambung ke depannya. Prolog lah. Terus. Jadi bokap itu pernah diundang ke acara Tukul Empat Mata. Iya, Empat Mata. Gue nggak tahu udah Empat Mata atau baru atau udah bukan Empat Mata, itu gue agak lupa. Bagi teman-teman yang nggak tahu tuh Trans 7 ya dulu ya. Oke. Nah, terus. Jadi topiknya mirip-mirip gini lah. Kemerdekaan kalau nggak salah 10 November atau apa. Oh iya, itu kan legend banget tuh. Nah, terus dan ditanya mirip kayak gini. Apa sih sebenarnya nilai-nilai yang Mas Bambang sangat pegang, yang itu kaitannya dari ajaran dari Bung Tomo lah, kayak gitu kan. Saat itu dia jawab ada 3. Dia bilang gitu kan. Yang gue pegang banget ajaran dari bokapnya beliau, kakek gue. Yang satu, jangan pernah lepas agama. Ya kan, satu jangan lepas dari agama. Ya semua orang pasti punya dosa dan segala macam. Cuma ya itu jangan dilepas. Itu adalah tali lu. Lu terjerumus kayak apapun, kalau lu tidak lepas ya lu akan bisa naik insya Allah. Gitu kan. Itu satu. Yang kedua gue agak lupa nih. Yang kedua itu adalah antara tidak pernah mengkhianati orang atau belajar. Gue lupa antara itu salah satu atau ada 4 gitu. Jadi jangan pernah mengkhianati orang dan jangan pernah belajar, itu nggak boleh putus. Nah yang keempat atau yang ketiga ini lagi-lagi adalah hidup sederhana. Jadi sederhana itu gue nangkep banget dari beliau, itu adalah kunci sebenarnya. Kunci dari kehidupan yang bisa menyebar kemana-mana. Oke. Nanti kaitannya dengan kemerdekaan seperti apa? Kita akan lihat kaitannya dengan kemerdekaan. Gitu sih. Siap. So, berarti ini bukan kali pertamanya Om Bambang. Misalnya kayak tadi kan gue seharusnya juga pengen mengundang Om Bambang di sini kan. Jadi kayaknya ini bukan kali pertama juga buat Om Bambang untuk berbicara mengenai bokapnya juga nih sebenarnya. Betul. Dan fun fact, setelah selesai acara itu ketemu di rumah, gue tanya nih, kok bagus banget kemarin pesannya yang 3 itu. Iya. Itu beneran tuh. Bener banget deh nih. Eyang Kung waktu itu pernah ngomong kayak gitu. Enggak sih, itu on the spot aja gue ngarang. Demi apa? Serius lah. Tapi gue sangat ini gimmick kali sering. nih. Gue sangat sering tidak bisa membedakan kapan dia bercanda, kapan dia enggak.
Jadi mungkin aja itu bercanda, ya cuma pengen bikin gue keki aja, atau emang bener gue nggak tahu. Dan lu juga jawabannya kayak gitu. malas juga untuk nyari tahu nih sebenarnya nih. Kalaupun gue nyari tahu, gue nggak akan tahu juga. Oh gitu. Nggak akan Makin tahu lu juga. Makin dianehin jawabannya. Oh, makin lu pengen tahu, makin lu dapat ruang hampa nih. Makin dianehin jawabannya, bener. Lucu juga nih. Pendidikannya agak nggak lazim tapi ada ya begitu ya. Nggak lazim sih, ya bener sih. Nggak lazim. Either gue yang kampungan apa tapi ini kurang lazim buat gue sih. Kurang, iya sih. Dan ya gini, gue selalu bilang kayak apa? Kayak gue merasa emang bokap gue dan kebanyakan keluarga gue nih emang ada anehnya. Oh, oke. Ada anehnya kalau dibilang ada gangguan, mungkin ada gangguan. Oh, oke. Tapi gangguan itu kan belum tentu menjadi penyakit. Iya, Bener kan? Gangguan itu belum menjadi penyakit. Tapi dalam arti itu bukan suatu celaan buat gue. Dalam arti ya kayak Bung Tomo bisa begitu, bisa melawan penjajah, bisa berorasi apa segala macem, nggak mungkin nggak ada anehnya. Oh, Bener ya, banget sih. Nggak mungkin nggak ada anehnya. Nggak mungkin lu nggak ada sesuatu yang nyeleneh. Gitu loh. Jadi dalam arti gangguan kepribadian lu, ya kan? Gangguan kepribadian lu itu bisa lu jadikan positif atau negatif. Negatif itu lu mengganggu orang, negatif itu lu tidak produktif. Tapi kalau misalnya lu jadikan itu positif ya itu menjadi sesuatu yang bisa berguna. Misalnya lu jadi lebih berani, lebih berani melawan, ya misalnya contohnya penjajah, bisa menjadi melawan dan segala macam. Itu sih. Oh, I see. So, kita langsung aja nih ke babnya nih. Gue pengen tahu dari kakek. Sebatas, gue nggak tahu deh. Lu pernah ketemu nggak sama kakek lo? Nggak pernah. Satu-satunya yang pernah digendong itu cuma kakak gue yang paling gede, cucu pertama. Dan itu pun cuma digendong. Berarti masih bayi banget. Oke. Berarti kalau ditanyain ke kakak lu pun, kakak lu juga nggak bisa berkata banyak hal tentang fisik lah minimal gitu ya. Nggak bisa ya. Sama. Oke. Terus yang lu inget dan lu tahu banget ini adalah kayaknya ini ngajarin kakek deh. Ini lu gini juga pasti kan dari genetik lu juga, dari kakek lu juga gitu. Mungkin bisa. Apa tuh yang lu ngerasa banget nih? Kalau menurut orang-orang ya. Kalau menurut orang-orang ya mungkin satu keluarga gue lah. Satu keluarga itu kalau ngomong belak-belakan. Kalau ngomong belak-belakan, kalau melihat apa emang asli Surabaya ya berarti nih? Atau Jawa Timuran? Ya kakek Surabaya. Kakek Surabaya. Terus. Ya dalam arti kalau ngomong belak-belakan, kalau melihat ada yang salah yang ngasih tahu salah, bukan berarti kita selalu benar ya. Tapi kalau misalnya kita melihat memang ada yang salah, ya itu sesuatu yang kita ngomong. Tidak membenarkan apa yang salah. Nah itu masuk lagi ke topik nanti dah. Tidak membenarkan apa yang salah. Yang penting itu. Kita salah banyak, tapi jangan sampai kita membenarkan apa yang salah. Benar nggak? Siap. Gue curiga nih podcastnya agak-agak bakal kena somasi dari tadi di kode mulu gue. Terus. Ya mungkin kalau tentang kakek banyak lah ya yang udah tahu dari. Gue yang gue dapat dari Wikipedia aja nih, gampang-gampangnya aja nih. Kakek lu itu dulu kan wafatnya di Arab Saudi ya, di Padang Arafah ya. Lagi umroh ya. Bener. Gokil sih gitu, gue pengen mati gitu. Kenapa? Itu gimana cerita bisa kayak gitu, Soal? Ya mungkin meninggalnya sih ya pun karena usia mungkin ya. Cuma ada fun fact-nya sih nih. Ada fun fact-nya sih. Jadi gue nggak tahu apakah ini udah cerita umum apa enggak, tapi kayaknya sih enggak. Jadi saat beliau meninggal itu lagi di Padang Arafah, meninggal. Dan itu kan pasti jenazah dan segala macam diurus sama pemerintah Saudi Arabia dong, ya kan. Dan akhirnya dikumpulin lah, yang meninggal kan banyak tuh di sana ya. Banget. Yang meninggal banyak banget, dikumpulin lah jadi satu tempat. Dan di situ belum tahu lah, kayak misalnya Bung Tomo ini siapa, ya tokoh dari Indonesia apa segala macam itu pemerintah Arab Saudi belum tahu. Sampai akhirnya kita minta nih mau dong jenazahnya dibawa pulang buat dimakamin di Indonesia, gitu kan. Nah
dipersulit ya karena memang nggak tahu gitu kan. Akhirnya ke dubes lah ya, kedutaan besar di sana, sampai akhirnya Arab Saudinya pun dihubungin bahwa ini adalah bla 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 segala macam. Ya udah diperbolehkan. Oh, oke. Tapi Iya. yang tadi kita bilang jenazah banyak. Udah dikumpulin jadi satu, udah dipeti-petiin. Ini gue nggak enak feeling gue. Ya kan, udah dipeti-petiin semua. Sampai akhirnya ya udah kita nggak tahu nih yang mana jenazah Bung Tomo. Oke, tunggu. Tapi yang berarti ada perwakilan keluarga yang ke sono nih. Umrohnya bareng-bareng keluarga. Oh, Jadi oke, ada bokap gue oke. juga, ada tante-tante gue juga Iya. gitu. Nah jadi petinya terlalu banyak. Gimana nih kita tahu kalau ini adalah jenazah Bung Tomo atau bukan gitu kan? Buka satu-satu. Nggak boleh. Oh, Repot, ya kan? Pemikiran yang benar tuh. Cuma nggak kebayang kita repotnya kayak apa mungkin. Tapi pada intinya ya itu repotnya sangat repot. Iya. Nyusahin malah jatuhnya Nyusahin. Sampai mereka dibilang ya udah kita kasih kesempatan dari mungkin ratusan sampai ribuan, gue nggak tahu. Dikasih kesempatan untuk nunjuk 3 peti. Oke. Ya kan? Peti pertama ditunjuk. Dar. Salah. Nah, Mungkin orang bule kan. Mungkin orang Arab yang keluar tuh yang pertama. Ya kan? Terus. Udah set berunding lagi. Dibuka lagi peti kedua. Das, mungkin orang Cina kali itu yang dibuka ya kan? Bukan lagi. Udah bingung nih, ini kesempatan terakhir nih, kalau nggak jenazah nggak bisa dibawa ke Indonesia. Lihat nih mana yang posturnya mirip apa segala. Nih, ini Betul. kayak ini terakhir nih. Terakhir, sampai akhirnya gue agak lupa dikit ceritanya, apakah ini bokap gue atau orang lain. Tapi pada intinya orang tersebut itu tiba-tiba ada yang datengin, penggembala domba. Oke. Penggembala domba datang beserta domba-dombanya mungkin ya. Datang set. Dia ngomong bahasa Arab. Gue lupa apakah itu bokap gue atau bukan ya yang diajak ngomong. Dia ngomong bahasa Arab nggak ngerti. Dia cuma ngomong Bung Tomo. Nunjuk salah satu peti. Oke. Pergi. Dar. Udah kan. Nah orang tersebut nggak cerita apa-apa nih tentang tadi penggembala domba segala Orang-orang macam. Arab nih, lu nggak tahu bahasanya juga beda nih kan? Bahasa Arab nggak ngerti. Pokoknya cuma nunjuk peti dan ada kata-kata Bung Tomo. Oke. Udah set. Akhirnya pas udah nih kesempatan terakhir, udah nggak ada waktu buat mikir lagi gitu kan. Yang mana nih? Nah orang tersebut yang mungkin bokap gue mungkin enggak, gue lupa ceritanya. Orang itu bilang saya mau nunjuk peti yang ini. Nunjuk peti yang di situ dibuka orang Indonesia, bukan lagi Arab, bukan lagi Cina atau apa, orang Indonesia. Udah satu nih ketemu nih, alhamdulillah Akhirnya nih. Bung Tomo beneran. Beneran? Akhirnya Bung Tomo beneran. Wow. Dan orang-orang sana kaget dong, yang jaga-jaga peti yang pemerintah sana kaget dong. Dan akhirnya ditanya, kok lu bisa nebak ini dan ini bener gitu kan? Ya, ditanya ke bokap atau saudara lu ditanya ya? ke bokap yang kemungkinan itu bokap ya. Ditanya dan ya yang orangnya kemungkinan bokap gue itu bilang ya tadi cerita ada pengembala dan bla 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 segala macam lewat sini cuma nunjuk-nunjuk peti, ya udah gue tunjuk yang itu. Dan orang itu makin kaget dijelasin kayak gitu karena di musim itu seharusnya nggak ada pengembala domba. Menurut ceritanya ya, gue juga nggak ngerti musim pengembala domba tuh musim apa, gue juga nggak ngerti. Tapi menurut cerita yang gue diceritain, seharusnya nggak ada pengembala domba atau at least yang lewat situ lah pada musim itu. Gue nggak pernah juga sih liat Jakarta ada yang ngembalain gitu tiba-tiba di Sudirman gitu. Lu pernah nggak sih? Nggak mungkin ada emang. Nggak mungkin ada emang. Yang ada diklaksonin. Ada diklaksonin. Terus. Ya udah ya, akhirnya itu. Ya itulah kalau misalnya tadi fun fact tentang beliau wafat di Padang Arafah ya itu. Tapi jenazahnya di makamin tetap di Padang Arafah, yang penting ketemu aja nih. Oh enggak, akhirnya dibawa pulang ke Indonesia dong. Itu kan kenapa kita nyari jenazahnya? Wafat Padang Arafah berarti, tapi jenazah di sini. Jenazah di Surabaya. Oh di Surabaya. Okay. Jadi ya itu kan milih-milih jenazah adalah untuk bisa dibawa pulang ke Indonesia. Kalau 3 tebakan itu nggak berhasil, nggak bisa dibawa pulang ke Indonesia, itu akan jadi seperti jenazah lain yang mungkin akan dibuang kemana, mungkin akan dikubur massal. Buang lah, pakai kubur massal. Ya bukan dibuang lah, maksudnya akan dikubur massal kayak gitu. Sorry, ya mungkin akan dikubur massal. Kayak gitulah. Iya. Oke. Terus
Dari sejarah-sejarah yang lu tahu dari kakek lu nih, itu kan pas beliau wafat, otomatis lu juga pasti nggak terlalu banyak dan nggak ada interaksi juga pasti kan. Tapi ada yang memorable nggak yang dari ceritain dari bokap lo? Yang paling sering diceritain dari bokap gua itu adalah yang gue inget ya. Soalnya beliau tuh kan muslim sejati banget yang gue denger ya, yang gue dari baca di Wikipedia tuh, wow. Ya mungkin mungkin bukan tokoh Islam, mungkin bukan tokoh Islam, mungkin bukan apa namanya? Kiai? Iya, bukan kayak gitulah, bukan tokoh Islam atau guru atau apa, tapi sangat dekat hubungannya dengan tokoh-tokoh Islam itu. Oke. Gitu. Sangat dekat. Oh. Kayak gitu. Berarti kayak dulu ada fatwa jihad segala macam itu memang apa namanya? Gini, itu kan sesuatu yang kayak sangat agamis banget tuh. Betul. Yang gue dengar tuh. Dan karena kedekatannya tersebut, beliau seperti kayak nggak tahu, gue bisa ngibaratin kayak apa ya? Kayak Salahuddin Alayubinya itu kalau misalnya dulu di Perang Salib tuh yang benar-benar orator dan komandannya atau gimana gitu. Ya mungkin mainnya dia adalah pejuang, mainnya dia adalah orasinya. Cuma memang prinsip yang dia pegang Islam. Mungkin sebatas itu kalau yang gue tangkap dari cerita. Tapi dia apakah dia tokoh? Dia tidak pernah menganggap dirinya ataupun pernah dianggap orang-orang tokoh Islam sih, setahu gue nggak pernah. Tapi ya hubungannya sangat erat dan mungkin orasi dan perjuangannya itu berlandaskan prinsip Islam. Yang gue tangkap sih kayak gitu. Oke. Gue mau ke bab selanjutnya nih. Gue pengen tahu nih. Ada nggak sih tokoh atau public figure yang disenengin orang-orang, di mana itu adalah orang yang menjunjung tinggi kesederhanaan? Sekarang yang terkenal. Ada lagi? Ada, siapa? Boleh. Ya presiden kita dah, sederhana kan? Oke. Korupsi nggak? Korup bukan solusi. Solusinya apa? Makan Ya gratis. tutup. Iya.